memasuki tahapan penghitungan suara. Mengawali tahapan penghitungan suara, saya persilahkan rekan-rekan KPPS untuk menata layout sesuai dengan yang sudah ditentukan. Monggo, persilahkan. Sebelum melakukan persiapan penghitungan, KPPS juga melakukan sterilisasi terlebih dahulu di areal TPS. Bagi ketua dan anggota KPPS, untuk keluar areal TPS terlebih dahulu. Karena sterilisasi secara berkala dilakukan berdasarkan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sebelum acara penghitungan suara dilakukan, sterilisasi areal TPS dilakukan terlebih dahulu oleh petugas ketertiban yang menunggu di luar. Ketika dilakukan penyemprotan, petugas KPPS memastikan segala jenis formulir dan pelengkapan yang mudah rusak ketika terkena air telah diamankan. Petugas ketertiban mengamankan area TPS untuk melakukan penyemprotan. Penyemprotan tetap dilakukan di dalam area TPS, di sudut-sudut ruangan, di dalam area TPS, baik itu meja, kursi, dan juga peralatan guna mematuhi protokol kesehatan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19. Setelah melakukan sterilisasi dengan larutan cairan desinfektan, petugas yang melakukan sterilisasi melapor kepada Ketua KPPS bahwa sterilisasi telah dilakukan. Setelah melakukan pelaporan, Ketua KPPS memastikan dan juga dapat kembali ke dalam areal TPS untuk melakukan persiapan penghitungan suara dengan protokol kesehatan. Pada rekan-rekan KPPS, silakan ditata dulu ya. Ini layoutnya kurang ke belakang. Yang ini Persiapan penghitungan suara dengan protokol kesehatan. Ketua KPPS yang dibantu dengan anggota KPPS mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara. Memasang formulir model C hasil KWK masing-masing di papan pengumuman. Kemudian menempatkan kotak suara di dekat meja Ketua KPPS dan menyiapkan kuncinya. kita akan mencocokkan dulu ya data-data untuk data pemilih dan daftar hadir. Jadi untuk kotak dibuka setelah kita mengisi data pemilih dan daftar pemilih yang menggunakan hak pilih. Silahkan ditempel dulu planonya.
Setelah memasang formulir model C hasil KWK di papan pengumuman, kemudian menempatkan kotak suara pemilihan di dekat meja Ketua KPPS. Setelah kotak suara ditempatkan pada meja KPPS, KPPS mempersiapkan kuncinya. Belum. Baiklah, akan kami umumkan untuk proses penghitungan. Dari proses pemungutan suara yang telah kita laksanakan, untuk data pemilih, jumlah pemilih dalam DPT model A3 KWK sejumlah laki-laki 174. Langsung ditulis. Oh, kelurahan. Monggo silahkan ditulis dulu Pak, tempat pemungutan suara, nomor TPS pada hari ini Minggu, Rabu, mohon maaf, Rabu. Tanggal 9 bulan Desember tahun 2020. Tempat pemungutan suara TPS nomor 101 Desa Gandara Bakti. Kecamatan Gandara. Kabupaten Mandura, Provinsi Mandura. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan data pemilih untuk jumlah pemilih dalam DPT atau model A3 KWK sebanyak laki-laki 174, 174, perempuan sebanyak 194. Di dalam pengisian formulir, saksi dan pengawas TPS memastikan untuk penulisan formulir benar. Sehingga jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah 368. 368. Jumlah pemilih yang pindah memilih DPPH laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0.
3. Jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan dalam kurung DPTB laki-laki 0. Perempuan 1. Jumlah 1. Sehingga jumlah pemilih A1 ditambah A2 ditambah A3 laki-laki 174. Perempuan 195. Jumlah total pemilih 369. Selanjutnya dari proses pemungutan suara didapatkan pengguna hak pilih. Untuk pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 90. Perempuan 71. Maaf, saya ulangi. Perempuan 70. Sehingga jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 160. Selanjutnya pengguna hak pilih yang pindah memilih di PPH yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Bagi tamu undangan dan para hadirin yang berada di areal simulasi nasional dapat memantau secara langsung terkait pengisian formulir melalui siaran live dari YouTube channel di KPU Kabupaten Kediri. Sekali lagi, untuk memantau hasil, maksud kami memantau proses pengisian formulir lebih lanjut secara detail akan ditampilkan secara live melalui YouTube channel KPU Kabupaten Kediri. Terima kasih. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan dalam kurung DPTB laki-laki 0. Perempuan 1. Jumlah 1. Sehingga didapatkan jumlah pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilih B1 ditambah B2 ditambah B3
laki-laki 90. Perempuan 71. Jumlah total 161. Untuk pemilih disabilitas, jumlah seluruh pemilih disabilitas laki-laki 1. Mohon maaf ini karena di DPT tidak menyebutkan laki-laki atau perempuan sehingga saya harus ngecek dulu ya. Jumlah seluruh pemilih disabilitas laki-laki 1. Perempuan 1. Jumlah pemilih disabilitas 2. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 1. Perempuan 1. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih 2. Romawi 3, data penggunaan surat suara. Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 378. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos 0. Selanjutnya untuk jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak dipakai termasuk sisa surat suara cadangan 217.
217. Sudah. Untuk selanjutnya jumlah surat suara yang digunakan adalah setelah proses pembukaan kotak. Jadi mohon untuk saksi dan PTPS bisa menyaksikan, kita akan membuka kotak bersama-sama hasil pemungutan suara. Sebelum melakukan penghitungan suara, Ketua KPPS menyampaikan kepada pengawas TPS dan juga saksi pasangan calon untuk melihat kebenaran dari halaman pertama formulir C hasil KWK. Dan juga mengecek kondisi kotak suara. Ketua KPPS sekali lagi, Ketua KPPS menyampaikan kepada saksi paslon dan pengawas TPS untuk memastikan halaman pertama dari formulir C hasil KWK bahwa penjumlahnya adalah benar. Terima kasih. Sebelum kita melakukan pembukaan kotak hasil pemungutan suara, kepada PTPS maupun saksi kami persilahkan untuk meng-cross check, untuk mengecek pengisian form C hasil KWK halaman pertama, yang di dalamnya ada data pemilih, pengguna hak pilih, data pemilih disabilitas, dan penggunaan surat suara. Oke, selanjutnya berarti kalau sudah sesuai, sudah dicek, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu membuka kotak suara hasil pemungutan suara. Silahkan dicek segelnya, Bapak PTPS maupun Bapak saksi. Sudah bisa dibuka? Oke, Mas. Melalui pengawasan dari pengawas TPS dan juga saksi pasangan calon, dilakukan pembukaan kotak suara. Dan untuk selanjutnya dipastikan kondisi di dalam kotak suara oleh KPPS kepada pengawas TPS dan juga saksi pasangan calon. Baiklah, setelah kosong ya Mas ya, saksi dan PTPS, mohon maaf, sudah kosong ya. Selanjutnya dilakukan penghitungan surat suara di dalam hasil kotak pemungutan suara. Bagi yang bertugas kami persilakan, Mas Fuad. Seperti yang kita lihat bersama di layar kaca Anda, baik secara langsung maupun melalui channel YouTube KPU Kabupaten Kediri, saat ini di KPPS, para KPPS di TPS 01 Kelurahan Gandara Bakti, Kecamatan Gandara, Kabupaten Pancala Sakti, sedang melakukan persiapan penghitungan suara, di mana surat suara yang berada di kotak suara telah dikeluarkan untuk kemudian dipersiapkan untuk penghitungan suara.
Baik, seperti yang kita sama-sama saksikan, baik secara langsung di areal simulasi nasional, pemungutan dan penghitungan suara, maupun yang menyaksikan melalui channel YouTube KPU Kabupaten Kediri, saat ini sedang dilakukan persiapan penghitungan suara di tingkat TPS 01, di mana KPPS sedang mempersiapkan surat suara yang telah dikeluarkan dari kotak suara untuk kemudian dilakukan penghitungan suara. Oke, terima kasih. Langsung kita isikan di kolom lembar halaman 1, jumlah surat suara yang digunakan 161. Terima kasih. Selanjutnya untuk halaman kedua Romawi 4 adalah data suara sah dan tidak sah. Kita akan lakukan proses penghitungan secara bersama-sama. Untuk petugas KPPS silahkan menempati tempat. KPPS 3 dan 4 silahkan di papan pengumuman. 1 dan 2 bersama saya. Sudah bisa kita lakukan ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras ya. Saya ulangi. Paslon sah. Saksi? Ya. Kosong sah. Saksi? Ya. Sudah dimasukkan? 2 kosong sah. Sudah. Proses penghitungan surat suara sudah selesai. Selanjutnya akan kita jumlahkan.
Setelah dilakukan penghitungan suara dengan membuka surat suara satu persatu untuk diserahkan ketua KPPS. Kemudian ketua KPPS meneliti tanda coblos yang terdapat pada surat suara dan menentukan sah atau tidak sahnya surat suara serta menunjukkan kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau, pemilih, dan masyarakat yang hadir. Ketua KPPS mengumumkan hasil penelitiannya dengan suara yang terdengar jelas. Anggota KPPS 3 dan KPPS 4 mencatat hasil penghitungan suara ke dalam formulir model C hasil KWK halaman kedua yang berukuran plano. Pada pemilihan kali ini, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Mandara tahun 2020. Cek. Tes. Pengisian dilakukan dengan cara tali dan untuk setiap kolom maksimal 5 suara. Setelah ketua KPPS mengucapkan sah atau tidak sah. Baik, saat ini untuk para hadirin tamu undangan dan juga pemirsa yang menyaksikan melalui live streaming channel YouTube KPU Kabupaten Kediri, sedang diadakan penghitungan suara untuk halaman kedua pada formulir model C hasil KWK.
Selanjutnya untuk kolom B jumlah suara sah. Paslon 1 Mawaspati Sugriwo mendapatkan suara sah 75 ditambah kolom kosong 75. Jumlah suara sah 150. Jumlah suara tidak sah 11. Untuk poin D, jumlah suara sah dan tidak sah 161. Selanjutnya sebelum dilanjutkan ke pengisian halaman ketiga yaitu salinan jumlah perolehan suara, kami mohon kepada PTPS maupun saksi untuk memeriksa sekali lagi bahwasanya jumlah pengguna hak pilih apakah sama dengan jumlah penggunaan surat suara yang digunakan dan apakah sama dengan surat suara sah dan tidak sah. Sudah ya. Jadi surat suara pengguna hak pilih 161 harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu 161 dan harus sama dengan total surat suara sah ditambah tidak sah sebanyak 161. Sudah dibaca ya. Bisa lanjut ke halaman ketiga. Oke, sambung. Oke, untuk Romawi 5 yaitu salinan jumlah perolehan suara. Pasangan calon 75. Bob 0 Slipo. Apabila terjadi kesalahan khusus untuk yang halaman 1 dan halaman 2, cara perbaikannya dicoret 2 kali di paraf. Sedangkan untuk halaman yang ketiga, perbaikannya dengan cara dilakukan tipu. Ya. Untuk penulisan angka 0 di halaman 1 dan halaman 2 itu menggunakan diagonal dari ujung pojok ke ujung pojok. Untuk yang halaman
3 angka 0. Bisa dilanjut untuk pengisian halaman ketiga Romawi 5, yaitu salinan jumlah perolehan suara pasangan calon 075. Perolehan suara kolom kosong 075. Oh, diarsir. Diarsir dulu perolehannya. Ini seperti mengisi lembar LJK. Oke, selanjutnya untuk perolehan suara kolom kosong 075. Selanjutnya jumlah suara sah 150. Selanjutnya untuk jumlah suara tidak sah, yaitu poin 4C. 4C 11 011, maaf, 011. Selanjutnya jumlah suara sah dan tidak sah Romawi 4D 161. Selanjutnya untuk jumlah pengguna hak pilih Romawi 1 B4. Jumlah pemilih. Sebentar. 1B4. 1B4. Jumlah pengguna hak pilih 161. Untuk selanjutnya jumlah surat suara yang digunakan Romawi 3 4. Romawi 3.4. Jumlah surat suara yang digunakan 161. Selanjutnya untuk saksi dan PTPS. Sekali lagi kami persilahkan mengecek kebenaran pengisian plano hasil pemungutan dan penghitungan suara.
Setelah dilakukan penghitungan suara, Ketua KPPS meminta pengawas TPS dan juga saksi pasangan calon untuk memeriksa tiap-tiap halaman dari formulir C hasil KWK mengenai kebenaran pengisian dan kesesuaian sebelum dilakukan penandatanganan. Ketua KPPS menanyakan apakah data yang telah diperiksa telah sesuai atau belum. Terima kasih kepada kepada PTPS dan saksi. Apakah data ini sudah sesuai sehingga bisa kita lanjutkan untuk penandatanganan model C hasil KWK? Baik, tadi sudah dicek dari awal sampai akhir sampai di yang nomor 3 itu sudah cocok semua dan bisa dilanjutkan dengan proses tanda tangan. Terima kasih kepada saksi, kami persilahkan. Ya, sudah sesuai Mas, sudah saya cek. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan penandatanganan model C hasil KWK kepada rekan-rekan PPS. Saya persilahkan mengambil tempat. Setelah mendapatkan kesesuaian dari pemeriksaan melalui pengawas TPS dan juga saksi pasangan calon, setelah dikonfirmasi oleh Ketua KPPS, maka Ketua KPPS beserta anggota KPPS melakukan penandatanganan, kemudian dilanjutkan tanda tangan oleh saksi pasangan calon dan juga pengawas TPS. Setelah dilakukan penandatanganan dari Ketua KPPS dan juga anggota KPPS, formulir C hasil KWK ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
Selanjutnya untuk paslon kami persilahkan menandatangani. Setelah dilakukan penandatanganan oleh anggota KPPS dan juga saksi pasangan calon, Ketua KPPS memastikan surat suara yang telah dilakukan penghitungan untuk dimasukkan ke dalam amplop. Acara penandatanganan model C hasil KWK selesai. Selanjutnya untuk surat suara mohon bisa dimasukkan ke dalam sampul dan disegel. Untuk selanjutnya kita masukkan ke dalam kotak suara. Kemudian KPPS melalui Ketua KPPS mempersiapkan untuk penggunaan Sirekap mobile di tingkat TPS. Penggunaan Sirekap mobile di tingkat TPS, KPPS akan melakukan pemotretan formulir model C hasil KWK dengan menggunakan aplikasi Sirekap Mobile. Penggunaan Sirekap Mobile di tingkat TPS dalam penghitungan suara untuk pemilihan serentak tahun 2020 ini adalah hal yang paling baru, di mana untuk mengurangi tingkat interaksi dan juga meminimalisir adanya pembagian dokumen yang berlebih. Oleh karena itu, efektivitas dari Sirekap Mobile dapat digunakan pada pemilihan serentak tahun 2020.
Sirekap Mobile untuk tingkat TPS yang berbasis Android adalah teknologi mobile device terobosan dari Komisi Pemilihan Umum, di mana untuk memudahkan di dalam melakukan penghitungan suara hanya dengan melalui proses pindai. Mobil Sirekap akan menampilkan hasil pembacaan file yang nantinya KPPS dapat memeriksa hasil pembacaan file tersebut dan memastikannya sudah sesuai dengan formulir model C hasil KWK yang terpampang dalam papan pengumuman. Bersama kita saksikan saat ini petugas KPPS melakukan pindai atau memotret hasil dari formulir C hasil KWK dengan menggunakan aplikasi Sirekap.